Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya dari kelas 10 TJKT 1 di sini. Dan pada bab kali ini saya akan menjelaskan tentang routing. Nah, materinya yaitu yang pertama, pengenalan routing, yang kedua, konsep klasifikasi routing, yang ketiga, routing table dan routing flex, yang keempat, pendahuluan static routing, yang kelima, konsep dynamic routing, yang keenam, pengenalan OSPF, dan yang terakhir yaitu OSPF area. Yang pertama yaitu pengenalan. Nah, di sini routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router dengan network yang berbeda. Proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing juga bekerja pada layer 3 pada network models. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan perantara yang disebut dengan router dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat antar network yang berbeda. Selanjutnya, konsep klasifikasi routing. Nah, klasifikasi routing merupakan pembagian routing yang dibedakan menjadi dua, yaitu static routing. Nah, static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, yang keduanya yaitu dynamic routing. Nah, dynamic routing yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Gambarnya seperti ini. Lalu materi yang ketiga yaitu routing table dan routing flex. Nah, routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu dan juga berisi nilai prioritas atau materi dari masing-masing route. Untuk menghubungkan network yang berbeda harus berdasarkan routing table yang ada. Routing tab terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protokol. Yang kedua yaitu semua route untuk network yang directly connected ke router. Lalu yang terakhir konfigurasi tambahan atau static route. Nah, yang kedua itu routing flex. Nah, routing flex ini adalah penanda yang memberikan informasi tambahan tentang sifat atau status route dalam tabel routing. Nah, di sini ada contohnya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, pendahuluan static routing. Nah, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik karakteristik dari jaringan yang dikelola. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table pada static route. Perlu menambahkan parameter routing atau DST address 7 GTY secara manual ke dalam routing tab. Karakteristiknya yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk skala besar, yang terakhir manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu konsep dynamic routing. Nah, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tab secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Contohnya IGP, Interior Gateway Protocol. Di dalamnya itu ada distance, vector, RIP, IGRP, link state atau OSPF is hybrid atau RIGRP, EGP yaitu exterior gateway protocol. Lanjut yaitu pengenalan OSPF. Nah, OSPF ini singkatan dari Open Shortest Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Supportnya IP versi 4 atau versi 2 dan IP versi 6 atau versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF yaitu merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF
mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, di sini kita akan membahas area OSPF. Nah, tujuannya yaitu untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area, untuk mengurangi overhead protokol, routing, dan meningkatkan efisiensi peruteran. Nah, di sini ada 4 area. Yang pertama yaitu backbone area atau area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua yaitu standar default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area, dan ABR area yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Yang ketiga yaitu stop area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route atau digantikan default area. Yang terakhir yaitu not so stable area, sub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kalian tidak pahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.